Petualangan Putri Alena memburu ramuan ajaib. Di suatu tempat yang jauh di dalam hutan, tampak para peri bunga sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Mereka sedang sibuk mengumpulkan bahan ramuan ajaib dari bunga-bunga langka di hutan itu. Bunga-bunga ajaib yang jarang sekali tumbuh. Para peri bunga itu tampak begitu gembira. Mereka melihat dan memeriksa satu persatu bunga-bunga itu. Setelah mengumpulkan semuanya, mereka pun meracik dan membuatnya menjadi ramuan ajaib. Dan ketika semua pekerjaan itu selesai, mereka pun bersiap untuk membawanya pulang ke istana dan mempersembahkannya kepada sang ratu. Sementara itu, tanpa mereka sadari, dari sebuah tempat yang gelap dan tersembunyi, tampak sepasang mata kelelawar jahat sedang mengawasi mereka. Mata kelelawar itu terus mengawasi ramuan ajaib yang telah mereka buat. Dan saat para peri bunga lengah, tiba-tiba saja kelelawar itu terbang melesat, menyambar ramuan ajaib yang mereka buat. Para peri bunga yang terkejut segera berusaha mengejarnya. Tapi si kelelawar itu terbang begitu cepat hingga para peri bunga tak sanggup mengejarnya. Kelelawar itu terus terbang membawa ramuan ajaib. Ia terbang menembus kabut di antara pepohonan, melewati lembah, menuju sebuah puri tua di puncak gunung. Sesampainya di dalam puri, kelelawar itu segera menumpahkan sedikit ramuan ajaib ke meja, lalu menggosokkan badannya ke tumpahan ramuan ajaib itu. Seketika badannya bergetar, dan perlahan-lahan kelelawar itu memudar, kembali berubah menjadi sosok si penyihir jahat Maizira. Dengan suara yang seram, ia tertawa nyaring, menggetarkan seisi puri, membuat burung-burung gagak berterbangan ketakutan. Si penyihir tertawa senang bisa kembali menjadi manusia setelah berhari-hari menjadi seekor kelelawar karena terpapar serbuk bunga teratai ajaib Pangeran Zola. Dan saat ia hendak membereskan purinya yang lama ditinggalkan, tiba-tiba datang masuk seekor capung merah. Capung itu terbang dan hinggap di hidungnya. Sambil kesal ngomel tak karuan, si penyihir mengibaskan capung itu dari hidungnya. Capung itu pun tercengkam, terlempar jatuh di sisa tumpahan ramuan ajaib. Seketika badan capung itu pun bergetar, memudar, lalu berubah menjadi sosok Putri Mora. Ya, dialah Putri Mora yang terkena serbuk bunga teratai ajaib dari si katak Putri Alena. Si penyihir yang kaget tertawa terkekeh-kekeh melihat Putri Mora yang ngomel karena hidungnya terbentur meja. Si penyihir sangat senang karena Putri Mora telah kembali bersamanya. Nenek, kenapa kau lempar aku? Hidungku bisa penyok kebentur meja. Aku tidak tahu kalau capung itu ternyata kamu, Mora. Aku terkena serbuk bunga teratai ajaib dari si kodok jelek Alena. Keadaanku berubah jadi capung. Selama berhari-hari, aku harus makan nyamuk dan lalat. Aku benci itu. Aku juga selalu dikejar-kejar burung dan kadal jelek yang mau memakanku.
Mora, sudah jangan mengomel terus. Kita akan membalas mereka. Aku akan membubuhkan ramuan jahat di apel dan memberikannya ke Pangeran Zola saat dia menghadiri perayaan panen nanti. Tapi Pangeran Zola tidak boleh celaka, Nenek. Dia pangeranku. Tentu saja, Mora. Dan aku juga sudah mencuri ramuan ajaib dari peri bunga. Aku akan mencampurnya dengan ramuan jahat, keringat jamur hitam, dan bulu ketek onta untuk menghadapi Putri Alena dan prajurit istana jika mereka menemukan tempat ini. Begitulah, setelah berhasil kembali menjadi manusia, mereka pun kembali membuat rencana jahat untuk memisahkan Putri Alena dengan Pangeran Zola. Sementara itu, kita beralih ke suatu tempat yang jauh di hutan ajaib. Tampak sebuah istana indah dengan bunga warna-warni. Istana indah tempat para peri bunga tinggal di dalamnya. Hari itu, mereka semua tampak gembira karena musim bunga akan segera tiba. Mereka bernyanyi dan menari menyambut datangnya musim bunga. Saat para peri bunga sedang gembira, di sebuah ruangan lain tampak Ratu Peri sedang cemas menunggu sesuatu. Tak berapa lama kemudian, datanglah seorang peri bunga yang ditugaskan membuat ramuan ajaib. Ampun yang mulia, hamba membawa kabar buruk. Ramuan ajaib yang kami buat telah dirampas dan dibawa kabur seekor kelelawar jahat. Mendengar kabar buruk itu, sang ratu segera memerintahkan si peri bunga untuk melacak dan mencari tahu si kelelawar jahat yang telah merampas ramuan ajaib mereka. Si peri bunga itu pun segera pamit untuk melaksanakan tugasnya. Sejenak, mari kita beralih ke sebuah desa indah di kaki bukit. Di sebuah jalan desa yang tenang, tampak Pangeran Zola sedang berkuda menuju suatu tempat. Hari itu Pangeran Zola sedang diutus Baginda Raja untuk menghadiri undangan pesta panen di sebuah desa. Sesampainya di sana, Pangeran Zola disambut oleh para penduduk desa. Mereka menyuguhkan buah-buahan segar hasil panen. Hari itu, semua orang tampak gembira. Mereka menari dan bernyanyi bersama. Setelah pesta selesai, keesokan harinya Pangeran Zola segera bergegas pamit untuk kembali ke istana. Saat Pangeran Zola hendak mengambil kudanya, seorang nenek tua datang menghampirinya. Nenek tua itu memberikan sebutir apel yang tampak sangat lezat ke Pangeran Zola. Pangeran, bawalah apel ini untuk bekal di jalan. Ini adalah apel terbaik yang kami punya. Oh baiklah Nek, terima kasih. Apel ini akan kumakan nanti saat aku lapar di jalan. Pangeran Zola segera pamit mengambil kudanya. Tak berapa lama, ia pun memacu kudanya. Setelah Pangeran Zola pergi, si nenek tua itu pun tersenyum jahat. Makanlah apel yang kuberi ramuan jahat itu, Pangeran. Ternyata nenek tua itu adalah Mayira, si penyihir jahat yang menyamar menjadi penduduk desa. Sementara itu, setelah beberapa lama berkuda, Pangeran Zola merasa lapar. Ia teringat dengan apel pemberian si nenek tua. Pangeran Zola pun segera mengambil dan memakan apel itu. Saat menelan apel yang dikunyahnya, tiba-tiba tenggorokannya terasa panas.
dia segera menyadari ada yang tidak beres dengan apel itu. Pangeran Zola segera turun dari kudanya. Ia berusaha memuntahkan kembali apel yang telah ditelannya. Tapi ramuan jahat di apel itu telah menjalar ke tubuhnya. Ia terhuyung-huyung, badannya gemetar, dan ia pun terjatuh berlutut tak berdaya. Badannya yang gemetar tiba-tiba mengecil, dan perlahan-lahan di tangan dan kakinya tumbuh bulu-bulu. Ia pun terjatuh tak sadarkan diri, dan perlahan berubah menjadi seekor kera berwarna biru. Kera biru yang malang itu tergeletak tak sadarkan diri. Badannya kaku mengejang menahan rasa sakit. Hingga beberapa saat kemudian, seorang penduduk desa yang sedang lewat melihatnya. Penduduk desa yang bernama Lupito itu segera menghampirinya. Karena merasa iba dan kasihan, akhirnya Lupito membawa pulang si kera biru itu untuk diobati. Keesokan harinya, si kera biru yang tidak lain Pangeran Zola itu pun sadar. Tapi ia tidak bisa lagi bicara seperti manusia. Ia tidak bisa memberitahu siapa sebenarnya dirinya. Ia bingung dan sedih melihat dirinya kini telah berubah menjadi seekor kera. Lupito yang melihat si kera biru telah sembuh, segera berniat mengembalikannya ke hutan. Tapi setiap kali dikembalikan ke hutan, kera biru itu selalu mengikuti Lupito pulang kembali ke rumahnya. Akhirnya, Lupito membiarkan si kera biru itu ikut tinggal di rumahnya. Ia tinggal di sana menemani Lupito. Pada suatu hari, Lupito hendak pergi ke kota raja untuk urusan pekerjaan. Hari itu, ia mengajak si kera biru untuk menemani perjalanannya. Pagi itu mereka berangkat dengan sukaria. Sesekali Lupito tertawa melihat si kera biru yang tampak begitu gembira sepanjang perjalanan. Sementara itu, Mari beralih ke Putri Alena yang sedang cemas dan bingung di istana. Ia cemas dan khawatir karena Pangeran Zola suaminya belum juga kembali. Ia tidak mengetahui kalau Pangeran Zola saat ini sudah berubah menjadi kera biru karena terkena ramuan sihir jahat. Baginda Raja juga cemas dan sudah memerintahkan prajurit untuk mencari Pangeran Zola. Tapi mereka hanya menemukan kudanya, sementara Pangeran Zola tidak berhasil ditemukan. Saat Putri Alena sedang berada di taman, Lupito dan si kera biru datang menemuinya. Ternyata Lupito adalah sahabat lama Putri Alena. Ia sengaja mampir berkunjung ke tempat Putri Alena setelah urusan kerjaannya selesai. Begitu melihat Putri Alena, si kera biru yang tidak lain adalah Pangeran Zola tampak sangat gembira. Tapi ia tidak bisa lagi bicara untuk memberitahu bahwa ia sebenarnya adalah Pangeran Zola. Ia hanya bisa menunduk karena Putri Alena tidak begitu memperhatikannya. Saat Lupito hendak pamit pulang, si kera biru tidak mau diajak pulang oleh Lupito. Akhirnya Lupito pun menyerahkan si kera biru itu untuk tinggal di situ menemani Putri Alena. Karena sangat mencemaskan Pangeran Zola yang belum ditemukan, Putri Alena pun meminta izin ke Baginda untuk pulang ke purinya guna mencari petunjuk keberadaan Pangeran Zola ke teman-temannya. Baginda, hamba mohon izin untuk pulang ke puri. Hamba akan mencari petunjuk keberadaan Pangeran Zola ke teman-teman hamba. Alena, saat ini sedang tidak ada pengawal karena semua prajurit sedang sibuk mencari Pangeran Zola. Apa kau perlu kereta kuda? Tidak, Baginda.
hamba akan berjalan kaki saja sambil mencari petunjuk. Baiklah, tapi berhati-hatilah. Lewatilah jalan yang ramai, dan para prajuritku ada di sana. Keesokan harinya, dengan ditemani si kera biru, Putri Alena pulang ke purinya. Ia masih belum mengetahui bahwa si kera biru itu sebenarnya adalah Pangeran Zola yang ia cari. Saat sedang berjalan, di tengah perjalanan mereka dicegat oleh dua orang jahat. Mereka meminta barang-barang berharga milik Putri Alena. Ketika salah seorang penjahat hendak maju merampas perhiasan, tiba-tiba saja si kera biru melompat dan melepaskan pukulan dahsyat ke perut si penjahat. Seketika si penjahat itu terpental ke udara, meringis kesakitan, dan mereka pun lari meninggalkan Putri Alena. Ternyata, meskipun berubah menjadi seekor kera, Pangeran Zola tidak kehilangan ilmu bela dirinya. Dan Putri Alena sangat senang dan berterima kasih ke si kera biru. Keesokan harinya, Putri Alena dan si kera biru mengambil jalan pintas agar cepat sampai ke puri. Dan saat melewati air terjun di lereng bukit, mereka berpapasan dengan sahabatnya, si peri bunga yang bernama Luli, yang ditugaskan melacak kelelawar jahat yang telah merampas ramuan ajaib mereka. Putri Alena, kenapa bepergian sendirian tanpa prajurit pengawal? Luli, saat ini seluruh istana sedang sibuk mencari suamiku, Pangeran Zola. Dia menghilang dan hanya kudanya yang ditemukan. Apa kamu punya petunjuk di mana Pangeran Zola? Maaf Putri, aku tidak tahu. Kalau Putri mau, ikutlah denganku ke istana peri. Mungkin Bunda Ratu kami bisa memberi petunjuk keberadaan Pangeran Zola. Baiklah, jika itu saranmu, Luli. Kami akan ikut denganmu ke istana peri bunga. Dan mereka bertiga pun pergi ke istana peri bunga. Sesampainya di istana, mereka segera menemui sang ratu. Ratu, saat ini Pangeran Zola tengah hilang. Bisakah Ratu memberi kami petunjuk di mana Pangeran Zola berada? Putri, Pangeran Zola ada di dekatmu. Lihatlah si kera biru itu. Dialah Pangeran Zola. Dia telah terkena ramuan jahat si penyihir dan berubah menjadi kera biru. Lihatlah ini. Lalu sang ratu peri pun menaburkan sedikit bubuk ajaib ke si kera biru. Tampak samar-samar wajah Pangeran Zola di muka si kera biru. Seketika Putri Alena berlutut memeluk si kera biru. Ia sangat sedih melihat keadaan Pangeran Zola yang tidak ia sadari selama ini. Ratu, bagaimanakah cara mengobati Pangeran Zola agar sembuh dan menjadi manusia kembali? Putri, yang mengenai Pangeran Zola adalah ramuan sihir jahat yang sangat kuat. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan adalah ramuan ajaib bunga langka. Tapi ramuan itu dirampas oleh kelelawar jelmaan si penyihir jahat Mayira yang tinggal di puncak Bukit Roga. Ratu, biarlah aku yang pergi ke sana untuk merebut kembali ramuan ajaib itu. Sangat sulit untuk bisa sampai ke puncak Bukit Roga. Kau harus melewati lembah kuru-kuru yang dijaga makhluk-makhluk jahat ciptaan penyihir Mayira. Bagaimana caranya, Ratu? Aku akan membantumu dengan mengubahmu menjadi seorang kesatria wanita, agar kamu punya kemampuan ilmu bela diri, Putri. Ratu peri itu pun kemudian mengubah Alena menjadi seorang kesatria wanita dan memberinya senjata panas sakti dengan pusur ajaibnya. Putri, kamu memang harus merebut kembali ramuan ajaib itu, karena ramuan itu sangat berbahaya. Jika dicampur dengan ramuan jahat,
bisa digunakan untuk menciptakan makhluk-makhluk jahat untuk menyerang istana. Ratu, saya akan segera pergi ke puncak Bukit Roga. Semoga kami bisa merebut kembali ramuan ajaib itu. Hati-hatilah, Putri. Dan kamu, Luli, temanilah mereka ke puncak Bukit Roga untuk merebut kembali ramuan ajaib itu. Semoga kalian berhasil. Dan mereka bertiga pun segera pamit untuk berangkat ke Bukit Roga. Setelah setengah hari berjalan, mereka bertiga mulai memasuki lembah Kuru-Kuru. Lembah yang dulu indah penuh bunga warna-warni, kini menjadi berkabut dan menyeramkan karena ulah si penyihir jahat Majera. Saat melewati di antara jamur lentera, mereka dikejutkan dengan datangnya makhluk-makhluk aneh dari sela-sela pepohonan. Makhluk-makhluk itu bergerak hendak menyerang mereka. Putri Alena mundur beberapa langkah dan bersiap mengeluarkan panah mataharinya. Tapi Luli mencegahnya. Jangan, Putri. Mereka para penghuni hutan yang tidak bersalah. Penyihir jahat yang telah mengubah mereka. Gunakan sedikit serbuk bunga teratai, Putri. Baiklah, Lili. Putri Alena pun segera melompat ke udara dan menaburkan serbuk bunga teratai ke mereka. Dan badan makhluk-makhluk aneh itu pun perlahan mengecil dan berubah kembali seperti sedia kala. Setelah semua tenang, mereka pun segera melanjutkan perjalanan di lembah itu. Menjelang sampai di ujung lembah, mereka melewati daerah kayu mati, tempat yang dingin dan gelap, dengan kabut yang selalu menyelimuti. Mereka mempercepat langkahnya agar terhindar dari gangguan makhluk-makhluk jahat ciptaan si penyihir Majera. Sampai kemudian, tampak sesosok tumbuhan aneh di pinggir jalan yang akan mereka lewati. Saat mereka di dekatnya, tiba-tiba saja tumbuhan itu bergerak. Sulurnya menyambar dan menjerat Luli yang tidak waspada. Melihat makhluk itu hendak menelan Luli, si kera biru segera melompat maju dan melayangkan pukulan saktinya. Makhluk itu pun hancur berkeping-keping di udara. Usai menghancurkan makhluk jahat itu, mereka melanjutkan perjalanan untuk segera keluar dari lembah Kuru-Kuru. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di ujung lembah. Sejenak, mereka beristirahat sebelum melanjutkan naik ke atas Bukit Roga. Mereka tampak senang melihat tempat itu penuh bunga warna-warni dan tak lagi seram seperti lembah Kuru-Kuru. Namun saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja dari balik pepohonan melompat keluar sesosok makhluk dengan muka seram. Makhluk itu menghadang mereka. Badannya yang besar tampak begitu kuat. Dengan muka beringas, makhluk itu menghadang dan menyerang mereka. Pangeran Zola yang masih menjadi kera biru segera melompat menerjang dengan pukulan saktinya. Tangannya bersinar, berulang kali menghantam makhluk itu. Tapi pukulannya tak sedikit pun mampu menggoyahkan makhluk itu. Hingga suatu ketika, si kera biru itu lengah dan terlambat menghindari serangan si makhluk jahat itu. Si kera biru pun terpental, badannya terlempar, terkena pukulan dari tangan besar si makhluk itu. Melihat si kera biru terlempar, Putri Alena segera melompat menghampirinya. Dengan cemas, ia segera meminta Luli menjaganya. Luli, kau jaga Pangeran Zola. Aku akan menghadapi makhluk itu. Hati-hati, Putri. Putri Alena segera melompat menghadang makhluk itu. Ia mengerahkan seluruh pukulan saktinya. Tapi makhluk itu
semakin beringas menyerangnya. Saat Putri Alena mulai terdesak, Loli yang melihat kelemahan makhluk itu segera memberitahu Putri Alena. Putri, gunakan busur ajaib. Panah kedua tanduknya. Kekuatannya ada di tanduk itu. Putri Alena segera melompat mundur beberapa langkah. Dengan mantranya, ia mengeluarkan busur ajaib. Dengan busur ajaib di tangan, Putri Alena segera melompat menghadang makhluk itu. Ia berusaha membidik tanduknya, tapi makhluk itu terus bergerak dengan beringas menyerangnya. Hingga pada suatu kesempatan, ia berhasil melepaskan panahnya. Anak panah itu secepat kilat melesat, menerjang dua tanduk makhluk itu. Tanduk itu pun hancur berkeping-keping di udara. Kehilangan tanduknya, makhluk itu pun jatuh, tumbang tak berdaya. Pelan-pelan badannya hancur, menjadi kepingan-kepingan kecil dan berhamburan di udara. Setelah makhluk itu lenyap, mereka pun segera kembali melanjutkan perjalanan. Mereka mulai mendaki ke puncak Bukit Roga. Sementara itu, di sebuah purit tua di puncak Bukit Roga, tampak si penyihir jahat Mayira dan Putri Mora sedang gusar mengamati pertarungan Putri Alena dari bola kristal sihirnya. Mengetahui Putri Alena berhasil mengalahkan makhluk jahat ciptaannya, mereka pun bersiap untuk melarikan diri. Mora, ayo kita harus segera pergi dari sini. Sebentar lagi Alena pasti sampai di sini. Kita tidak akan mampu menghadapinya, karena dia masih memiliki serbuk bunga teratai ajaib. Kamu tidak ingin jadi capung lagi, bukan? Aku tidak sudi jadi capung lagi. Dan diam-diam, mereka pun segera melarikan diri dengan membawa ramuan ajaib yang sedang diburu Putri Alena. Beralih ke Putri Alena, setelah beberapa saat mereka mendaki, akhirnya mereka pun sampai di puncak Bukit Roga. Di ujung sebuah tebing, tampak berdiri purit tua yang kusam. Menaranya yang tinggi menjulang di langit hitam, seolah menebarkan keangkeran sang penghuni, si penyihir jahat Mayira. Sesampainya di pelataran puri, Putri Alena dan teman-temannya tampak waspada memperhatikan keadaan sekitarnya. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam puri. Satu persatu, setiap ruangan mereka periksa untuk mencari keberadaan ramuan ajaib. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya Luli dapat mencium jejak ramuan ajaib itu. Putri, sepertinya ramuan ajaib itu telah dibawa kabur oleh si penyihir. Aku bisa mencium jejak angin yang ditinggalkannya. Jadi mereka telah kabur, Luli? Ke arah mana mereka pergi? Nanti kita akan melacaknya, Putri. Tapi sekarang kita harus segera keluar dari puri ini. Aku khawatir mereka telah menebar jebakan dan racun jahat di sini. Dan mereka bertiga pun segera keluar dari puri itu. Dengan rasa sedih dan kecewa, Putri Alena berjalan gontai keluar meninggalkan puri itu. Ia tampak sangat kecewa dan sedih karena tidak berhasil mendapatkan ramuan ajaib untuk menyembuhkan Pangeran Zola. Luli, aku tidak akan kembali ke istana sebelum mendapatkan ramuan ajaib itu untuk menyembuhkan Pangeran Zola. Jika kamu mau, kamu boleh kembali ke istana peri. Tidak, Putri. Bunda Ratu sudah memerintahkan aku untuk membantumu. Aku akan menemanimu bertualang sampai mendapatkan ramuan itu. Apakah Putri Alena akan berhasil mendapatkan ramuan ajaib untuk menyembuhkan Pangeran Zola?
siapakah sebenarnya Putri Maura? Jawabannya ada di lanjutan kisah ini. Terima kasih sudah menyimak dongeng ini. Dan sampai jumpa.